Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi ya yang terbaru seputar P3K guru ataupun tenaga teknis tahun 2023, di mana ada info resmi dari BKN bahwa masa kerja 10 tahun akan diangkat langsung ya menjadi PPK full time seperti itu. Tapi sebelum Kak Furkan ke informasinya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload informasi terbaru seputar CPNS, PPPK, dan informasi PPG yang paling baru tentunya ya. Mantap jiwa. Langsung saja kita ke informasinya. Ini ada kabar terbaru dari pihak BKN ya, di mana jpnn.com ini ada honorer ya yang bekerja di atas 10 tahun otomatis menjadi PPPK. Ada catatan penting dari BKN. Tentunya ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi ya, tidak serta merta langsung diangkat. Syarat yang harus dipenuhi itu seperti apa? Teman-teman harus paham ya dan jangan gagal paham seperti itu. Ini terbaru ya, Rabu 9 Agustus kemarin, jpnn.com, rancangan revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN atau RUU ASN lebih dikenal seperti itu, antara lain memuat pasal bahwa tenaga honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu, seperti itu. Kemudian kabar tersebut disampaikan juga oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nazami Karisayuda, yang juga anggota Panja RUU ASN. Anggota fraksi PDI Perjuangan dari DPR RI itu mengungkapkan RUU ASN juga mengatur penyelesaian honorer melalui pengangkatan menjadi PPPK paruh waktu. Oke, BPK paruh waktu ini dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Dia menyatakan honorer yang diarahkan menjadi BPK paruh waktu itu antara lain bisa satpam, petugas kebersihan, dan sopir. Diketahui saat ini DPR masih masa reses ya sejak pertengahan Juli hingga mendekati Agustus 2023 ini. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan tersebut tidak ada pembahasan RUU ASN di dalam DPR. Adapun pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB sedang gencar melakukan uji publik RUU ASN di sejumlah daerah sebelum nantinya dibawa lagi ke DPR. Pertanyaannya, benarkah RUU ASN memuat pasal bahwa honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun otomatis dianggap menjadi PPK penuh waktu? Nah, ini juga tanda tanya besar. Belum ada penjelasan dari pihak pemerintah terkait hal tersebut. Namun, memang DPR sebagai pengusul hak inisiatif RUU ASN getol memperjuangkan nasib tenaga honorer. Seperti itu. Bahkan, dalam rumusan RUU ASN versi DPR diusulkan agar honorer yang sudah lama mengabdi agar bisa diangkat menjadi PNS itu tanpa tes. Nah, seperti itu. Kemudian DPR ini bisa dilihat dari rumusan RUU ASN versi DPR yang memuat pasal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan di salah satu RUU ASN versi usulan DPR terkait hal tersebut menggunakan frase wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Poin 34 rancangan revisi UU ASN itu berbunyi di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal yaitu 131A. Ini bunyinya seperti ini. Yang pertama, tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai non tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan dikeluarkan sampai tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Kemudian yang kedua, pengangkatan PNS sebagaimana yang dimaksud ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Yang keempat, pengangkatan PNS sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Oke. Yang kelima, tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Hanya saja pada pembahasan RUU ASN ini tingkat panja pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP seperti itu.
Pemerintah juga mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi PPK paruh waktu. Catatan pentingnya bagaimana saat rakor kemarin 3 Agustus ya, hari Kamis, PLT Kepala BKN Bapak Haryomo ini menyampaikan juga catatan penting mengenai pengadaan CPNS dan PPK yang akan dilaksanakan tahun 2023 ini. Catatan penting tersebut pengadaan PPK dalam UU ASN. Demikian petikan kalimat Haryomo dalam infografis yang ditampilkan dalam rakor persiapan ASN 2023 dikutip dari situs resmi BKN. Pada catatan penting tersebut ada ketentuan ya pada pasal 96 ayat 2 bahwa pengadaan calon PPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPK. Dengan demikian, jika kabar dari Muhammad Rifki Nazimi ini benar, maka ketentuan pasal 96 ayat 2 itu direvisi. Ada pasal tambahan yang mengatur perlakuan khusus ya, yang bekerja lebih dari 10 tahun untuk teman-teman honorer. Kita tunggu saja apakah benar nantinya akan revisi pasal itu bekerja di atas 10 tahun otomatis PPPK penuh waktu. Jadi memang kita menunggu kepastian ya Bapak Ibu guru atau tenaga teknis ini revisi AOS-nya itu bagaimana, mungkinkah akan direvisi, kita juga belum tahu ya, kita juga belum disahkan juga, tetapi ada beberapa catatan penting dari BKN yang harus teman-teman ketahui seperti itu. Seperti itu dulu info dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dalam mengajar dan bekerja. Intinya tetap semangat dan berdoa. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.